Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti Absonarjana dari kelas 4 PGSD dengan NIM 21060141. Nah, pada materi yang pertama dan juga materi yang kedua yang telah dibahas itu sama halnya, saling berkaitan, di mana pada materi tersebut menjelaskan mengenai teknologi informasi dalam pembelajaran dan juga teknologi informasi sebagai sebuah inovasi pembelajaran di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Jika dilihat dari sudut pandang dalam pembelajaran, nah, teknologi informasi diartikan sebagai seperangkat alat atau sistem yang digunakan oleh guru atau tenaga pengajar sebagai alat bantu dalam menyajikan atau menyampaikan pesan kepada siswa, baik di dalam pembelajaran di kelas ataupun di luar kelas. Teknologi informasi ini menjadi salah satu inovasi atau bisa disebut sebagai pembaharuan dalam pembelajaran di sekolah dasar. Karena dengan teknologi informasi ini sangatlah membantu guru dalam menyajikan dan juga menyampaikan pembelajaran kepada siswa. Teknologi informasi ini dalam dunia pendidikan atau pembelajaran perlu adanya. Karena apa? Karena untuk menunjang keberlangsungan dan kelancaran pembelajaran agar lebih maju dari sebelumnya. Nah, teknologi informasi komunikasi ini atau sering disebut ICT terdiri dari dua konsep. Yang pertama ada teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi menekankan pada proses dan pengelolaan sebuah informasi, sedangkan teknologi komunikasi berkaitan dengan bagaimana mentransfer informasi kepada sasaran melalui berbagai perangkat. Nah, yang kemudian materi yang selanjutnya yaitu mengenai multimedia. Multimedia adalah gabungan lebih dari satu media yang dibentuk dalam komunikasi atau juga wadah penyatuan dari beberapa elemen, yaitu ada audio, video, teks, animasi, dan juga yang lainnya, yang digabungkan menjadi sebuah gerakan ataupun ada paduan gerakan dan juga suara. Nah, adapun jenis-jenis dari multimedia yaitu yang pertama multimedia interaktif, multimedia hiperaktif, multimedia linier, multimedia entertainment, dan juga multimedia presentasi. Nah, salah satu multimedia yang sering digunakan dalam pembelajaran yaitu multimedia interaktif, di mana adanya kegiatan aktif antara guru dan siswa, karena dapat memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan media sebagai sumber belajar. Selain itu juga, siswa bebas untuk mengulang-ulang informasi yang disajikan apabila ada konsep yang belum dimengerti. Kemudian memudahkan siswa dalam memahami konsep dan mendapatkan visualisasi berkaitan dengan konsep yang dipelajari. Nah, dengan adanya multimedia ini memudahkan siswa untuk mendapatkan informasi mengenai konsep yang dipelajarinya. Nah, selain itu juga multimedia sangatlah bermanfaat di dunia pendidikan. Salah satunya yaitu dalam administrasi. Kemudian ada pula dampak dari multimedia, yaitu yang pertama dampak positif, yaitu mempermudah guru dalam menyajikan atau menyampaikan informasi atau pembelajaran ataupun sebuah konsep yang kemudian dapat meningkatkan pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menjadikan siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Kemudian materi yang terakhir yaitu mengenai pengembangan media berbasis ICT atau Information and Communication Technology. Nah, adapun keunggulan ICT dalam pembelajaran yaitu yang pertama active learning, yang kedua collaborative learning, yang ketiga creative learning, yang keempat integrative learning, dan yang kelima yaitu valuative learning. Nah, selain itu juga ada faktor pendorong dari ICT sebagai media pembelajaran, yaitu yang pertama tersedianya beragam pilihan perangkat komputer
baik itu software ataupun hardware. Yang kedua yaitu banyaknya informasi dan model-model pembelajaran berbasis komputer. Yang ketiga, perkembangan teknologi yang pesat sehingga menyebabkan ICT ini jauh lebih modern. Yang keempat yaitu adanya kesadaran diri dan motivasi yang didapat. Nah, kemudian ada juga faktor penghambatnya, yaitu yang pertama, biaya pengadaan atau perawatan yang relatif tinggi. Kemudian, perlunya ahli yang kompeten di bidang pemanfaatan komputer. Yang ketiga, yaitu kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Nah, banyaknya variasi pilihan media pembelajaran berbasis ICT ini, sehingga menyebabkan kebingungan. Selain itu juga banyak perangkat yang dapat mengembangkan media berbasis ICT, yaitu dengan melakukan pelatihan secara rutin dengan menggunakan perangkat-perangkat seperti halnya kita berlatih dari Microsoft Office, Zoom, Visual Studio, dan sebagainya. Karena bentuk media berbasis ICT itu sangatlah banyak. Sama halnya dalam pembelajaran. Nah, penggunaan multimedia dalam pembelajaran juga akan mengenalkan sedini mungkin pada siswa akan halnya teknologi. Nah, selain itu juga pengembangan multimedia berbasis ICT ini perlu dikembangkan di setiap orang, baik itu di guru ataupun dari siswanya itu sendiri. Karena banyak media-media yang dapat digunakan oleh guru berbasis ICT untuk menyajikan pembelajaran yang lebih beragam. Maka dari itu, dengan adanya multimedia ICT ini, semoga dapat membantu dan juga memberikan hal baik kepada pembelajaran di sekolah dasar.
itulah cuplikan mengenai kegiatan wawancara bersama guru kelas 1 dan juga guru kelas 6. Dari wawancara tersebut didapatkan hasil, yaitu pada pembelajaran di kelas 1 atau kelas rendah dan juga kelas tinggi yaitu kelas 6 itu sudah menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan juga media-media IT yang lainnya. Nah, kemudian guru dan Bapak Guru untuk dalam memilih media yang bersumber dari digital sebagai media pembelajaran, yaitu guru melihat terlebih dahulu akan kebutuhan siswa, kesesuaian materi dengan konten, dan juga teknik yang akan diajarkan kepada siswa itu seperti apa. Dan untuk langkah dalam mengevaluasi sumber digital tersebut, yaitu dengan melihat hasil yang didapatkan setelah pembelajaran menggunakan media digital tersebut. Apakah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah direncanakan pada awal sebelum pembelajaran atau tidak. Nah, selain itu juga menggunakan penilaian, baik itu diagnosis siswa dari kemampuannya atau dari materi yang telah disampaikannya. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai cara merencanakan dan juga menyusun pembelajaran yang memanfaatkan sumber dan media berbasis IT. Pada guru kelas 1 dan juga guru kelas 6 itu berbeda ketika merencanakan pembelajaran berbasis IT itu. Karena siswa kelas 1 itu cenderung akan kegiatan bermain sambil belajar, sedangkan siswa kelas 6 itu sudah mengerti akan pembelajaran itu harus seperti apa. Maka dalam perencanaan yang direncanakan oleh Bapak dan Ibu guru dari kelas 1 dan juga kelas 6 itu berbeda. Untuk kelas 1, guru tersebut merencanakan pembelajaran yang aktif dan menarik didesain dengan menggunakan video pembelajaran yang ditayangkan. Sedangkan pada kelas 6, yaitu guru tersebut merencanakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang harus dicapai yaitu apa, kemudian menyesuaikan dengan media yang disesuaikan kepada tujuan pembelajaran, kemudian menyusun materi dengan disesuaikan pada konten yang akan ditayangkan. Nah, kemudian menguji dan diperbaiki dari hasil yang diperoleh. Sedangkan untuk berkaitan dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda, Bapak dan Ibu guru tersebut melakukan pengenalan atau pendekatan kepada siswa terlebih dahulu untuk mengetahui gaya belajar siswa A dan juga siswa B itu seperti apa maupun dengan siswa yang lainnya. Kemudian pemilihan teknologi yang sesuai dengan gaya-gaya belajar siswa. Jadi adanya pemilihan media yang sesuai dengan gaya siswa tersebut seperti apa. Nah, untuk kelas 1 itu lebih memberikan video pembelajaran yang didesain dengan animasi mengenai membaca, menulis, dan juga berhitung. Nah, dalam mengajak siswa dalam pembelajaran menggunakan media teknologi agar terciptanya kolaborasi antara siswa dan guru dengan melihat dan memilih terlebih dahulu platform kolaboratif, kemudian adanya diskusi online dengan siswa maupun menggunakan alat-alat kolaboratif. Untuk media berbasis IT yang sering digunakan yaitu konten video pembelajaran yang tersedia pada YouTube. Adapun hambatan yang sering dialami oleh guru-guru tersebut yaitu 1. Kurangnya koneksi internet dan keterbatasan sarana dan prasarana, karena media yang digunakan itu hanya ada satu dan digunakan oleh seluruh kelas, sehingga pembagian penggunaan media tersebut dalam 1 minggu itu hanya 1 kali untuk 1 kelas.
Nah, selain itu juga kurangnya kemampuan ataupun kesiapan guru pada media tersebut. Nah, untuk solusi dari permasalahan atau hambatan tersebut yaitu guru lebih bisa mengalihkan siswa agar siswa tidak terus-menerus ingin menggunakan media tersebut, tetapi ada kalanya waktunya untuk mengenalkan media berbasis IT kepada siswa.